Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama, apa kualifikasiku? Di sini, lihatlah. Dalam pekerjaan sebelumnya, kami memiliki seorang manajer yang akan selalu mengkritik orang untuk apapun. Tetapi itu benar-benar muncul ketika mereka tahu lebih banyak daripada orang ini tentang suatu subjek. Ini muncul dalam pertemuan setelah pelanggaran ketiga. Singkat cerita, seorang kontraktor mengebor asbes. Dan karena aku bertanggung jawab menjaga gedung, hal itu terjadi. Ternyata aku yang bersalah. Sebagai latar belakang, kontraktor diberitahu untuk tidak mendekati area yang dimaksud, tetapi memutuskan untuk mengabaikanku. Aku bahkan memiliki jejak email yang terdiri dari 35 pesan sejauh ini. Jadi kami sedang rapat bersama dengan Kepala Kesehatan dan Keselamatan dan perwakilan HSE, dan aku datang dengan kualifikasiku karena aku tahu manajer ini akan mencoba menjebakku dan memelintirnya, agar terlihat seperti aku mengakui kesalahan, karena dia terkenal sebagai bajingan manipulatif. Awal tahun itu, departemenku terdaftar dalam kursus Duty to Manage. Ini berarti bahwa kami dapat memeriksa bahan yang mengandung asbes secara visual dan melaporkan kembali kondisinya. Manajer ini juga dimaksudkan untuk berada di lapangan, tetapi tidak muncul, dan malah mengambil sertifikat kehadirannya, dan memberitahu orang-orang bahwa dia telah disertifikasi. Kami mulai membahas kejadian itu, dan awal mula kesalahan itu beralih ke aku. Ya, kamu memberitahu aku bahwa ini adalah kecelakaan. Tetapi bagaimana jika bahan asbes sudah rusak dan kamu tidak melaporkannya? Isyarat malicious compliance. Di sini manajer, lihat inspeksi terakhirku. Seperti yang manajer lihat. Ini tanggal minggu lalu, dan foto-fotonya tidak menunjukkan kerusakan yang terlihat. Tapi itu tidak menghentikannya. Oke, itu bagus. Tapi katakan padaku, apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk menentukan apakah ini telah rusak atau tidak? Pada titik ini aku memberi seluruh folder kualifikasiku. Ini termasuk hasilku dari sekolah, perguruan tinggi, pelatihan di tempat, dan sertifikat yang aku ambil dari perjuanganku sendiri. Dia berhenti sejenak saat melihat sertifikasi Duty to Manage-ku. Oh iya, kita duduk di sini di hari yang sama. Sebenarnya manajer tidak terlihat dimanapun hari itu, tetapi manajer masih menunjukkan sertifikat di kantor. Bisakah manajer menjelaskannya? Kepala HNS kami mulai dengan panik menulis sesuatu di buku catatannya, dan perwakilan HSE tampak bertepuk tangan atas apa yang baru saja dia dengar. Aku diberitahu untuk melapor ke kantornya segera setelah kami mengadakan pertemuan ini. Yang aku tanyakan, apakah aku cukup untuk memenuhi syarat untuk berada di sana? Tawa meledak dari HNS dan HSE. Kami tidak pernah melakukan tindak lanjut itu bersama-sama. Kemudian dia dipecat, karena berbicara dengan manajer distrik, mengatakan kepadanya bahwa dia harus lebih tinggi jabatannya di perusahaan, dan bahwa dia tahu lebih baik daripada pemiliknya. Cerita kedua, tidak ingin memindahkan kita ke shift sebelumnya? Baiklah, lakukan dengan caramu. Ini beberapa tahun yang lalu. Apa yang aku dengar, perubahan yang telah aku bantu telah dikembalikan. Ini adalah cerita yang bagus, tetapi biarkan ini menjadi pelajaran, bahwa tidak ada perusahaan kalau tidak memiliki pekerja. Aku dulu bekerja di swalayan besar. Mereka kurang lebih menyediakan semua bahan baku restoran, hotel, dapur sekolah, dan lain-lain di negaraku. Karena mereka semua membutuhkan bahan baku mereka pada waktu yang sama, mereka menjadwalkan pekerja untuk waktu yang berbeda. Biasanya sebagian besar bahan baku akan dikeluarkan pada sore hari sebelum dibutuhkan, dan pengiriman tidak dapat memakan waktu lebih dari 8 jam. Mereka juga berjanji kepada pelanggan mereka untuk memperbaiki masalah dengan pesanan mereka. Katakanlah jika kurir melewatkan item, atau mengambil yang salah, atau jika karton hancur saat pengiriman, dan lain-lain. Semua ini merupakan struktur yang sangat kaku, di mana manajemen membutuhkan kualitas terbaik. Kami memiliki laporan terperinci tentang semuanya. Dan jika kami berada di bawah efisiensi, kami melakukan pembicaraan serius dengan manajemen. Karena pekerjaannya mudah, mereka dapat menangani pergantian yang besar. Karena pelatihan hingga kecepatan 100%, tidak lebih dari 1 atau 2 bulan. Hal ini mendorong pekerja lama untuk menjadi yang terbaik sepanjang waktu. Dan kebanyakan orang yang telah berada di sana 1 atau 2 tahun, memilih pesanan mereka dengan 100% atau mendekati akurasi.
dan juga berada di atas margin efisiensi yang ditetapkan dengan jumlah yang baik. Kami sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa dari manajemen, karena bekerja lebih efisien. Tidak ada kenaikan gaji atau bonus, karena berada di atas target mingguan kami. Ingatlah ini untuk nanti, karena ini penting. Untuk menangani berbagai permintaan pelanggan, kami memiliki 2 shift pagi, shift siang, dan malam. Kami juga tidak mengumpulkan pesanan pada hari Minggu, jika tidak ada sisa pesanan yang tidak dapat diselesaikan pada hari Sabtu. Umumnya, shifter hari memiliki gaji terburuk, karena justru di margin waktu yang tidak fleksibel. Di negaraku, kalian dibayar lebih untuk jam kerja antara jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Ada perbedaan besar antara shift. Hampir semua karyawan baru mulai bekerja pada shift siang, sehingga dikenal sebagai shift kekacauan. Para pekerja yang lebih berpengalaman mulai membenci shift ini, karena mereka memiliki penanganan yang buruk terhadap truk pengangkut dan lambat di jalanan sempit. Pemula jelas tidak bisa berbuat banyak tentang ini, dan itu bukan kesalahan mereka. Selain itu, shift sebelumnya mendapatkan prioritas untuk pulang lebih awal, jika perusahaan secara keseluruhan selesai dengan orderan lebih awal. Sekarang untuk malicious compliance. Shift paling awal harus memilih rantaian restoran cepat saji utama setiap pagi. Ini adalah pekerjaan yang berat. Sekotak kentang goreng memiliki berat 15 kg, dan pesanan biasanya memiliki 30 kotak. Bukan hal yang aneh jika kalian mempunyai berat total 7.000 kg atau lebih selama seluruh shift. Jika mereka selesai lebih awal, mereka biasanya harus pulang untuk hari itu. Oleh karena itu, dicari untuk bekerja di sana, dan banyak dari kita shifter hari ditetapkan untuk beralih shift. Antrean untuk beralih semakin lama, dan selama 3 tahun aku bekerja di sana, hanya sedikit yang benar-benar harus beralih sebelum insiden. Karena satu-satunya alasan perusahaan harus mengganti karyawan adalah jika yang satu bekerja, yang lain berhenti. Selama berbulan-bulan musim panas, shifter awal biasanya pergi berlibur pada bulan Juli atau Agustus. Shifter siang yang lebih berpengalaman dari kami harus berganti shift untuk memenuhi pesanan rantai restoran cepat saji. Manajemen tidak dapat memaksa kami untuk melakukan ini, tetapi kami melakukannya secara sukarela, dan mereka dapat melakukan jadwal mingguan kami sesuka mereka. Biasanya, itu menjadi sangat buruk dengan pagi hari dan malam hari yang saling terkait. Itu melanggar undang-undang perburuan untuk menjadwalkan kami seperti itu. Tetapi kami tidak mengatakan apapun kepada serikat pekerja kami, karena kami menginginkan shift yang lebih awal. Itu luar biasa untuk menyelesaikan lebih awal. Aku punya waktu pergi ke gym, pergi ke pantai sore hari, dan minum bir dengan teman-teman sebelum aku tidur. Setelah bekerja pada jam-jam itu, aku benar-benar ingin beralih, tetapi manajemen sangat ketat. Ini berhasil bagi mereka. Mereka dapat menahan sebagian besar orang pada shift siang yang lebih murah, dan meminta bantuan mereka saat dibutuhkan. Mereka tidak perlu mengganti siapapun, tetapi aku punya ide. Aku berbicara dengan semua orang, yang biasanya berganti shift, dan meyakinkan mereka bahwa jika tidak ada yang beralih, mereka harus memindahkan orang ke shift sebelumnya, karena mereka tidak memiliki cukup orang untuk melakukan tugas yang diperlukan. Aku juga berbicara dengan semua pekerja berpengalaman, untuk berhenti melakukan pekerjaan ekstra. Agar rencanaku berhasil, aku membutuhkan semua orang untuk melakukan pekerjaan minimal dan tidak ada yang beralih. Itu sangatlah epic. Angka efisiensi anjlok selama 4 minggu penuh. Manajemen harus meminta orang untuk datang pada hari Minggu untuk bekerja 8 jam penuh dengan gaji 300%. Karena ini adalah akhir pekan dan itu lembur. Aku mendengar dari teman yang bekerja di bidang perdagangan bahwa pelanggan sangat marah karena pesanan tidak terpenuhi. Manajemen sangat kerepotan, karena kami semua melakukan sedikit efisiensi, tetapi menerima sepenuhnya, dengan semua pekerjaan karyawan, dan karenanya mereka tidak dapat memecat siapapun. Apa yang menyebabkan semua ini? Mereka mengalihkan setengah dari shift siang ke shift sebelumnya, yang mencakup semua orang yang biasa keluar dari shift siang. Mereka harus mempekerjakan 5 orang lagi, dan mereka memberi shift malam 1 jam ekstra sampai jam 11 malam, yang sangat besar bagi mereka. Moral cerita, bersatu dan persetan dengan middle management. Cerita ketiga. Karen menuntut memindahkan truk ini. Jadi untuk memulai, aku adalah pengemudi hazmat. Aku mengangkut kriogenik seperti oksigen cair, nitrogen cair, dan argon dalam sebuah kapal tanker besar, yang terkadang untuk melakukan pengirimanku harus memakai seluruh tempat parkir. Benar-benar tidak ada cara lain untuk melakukan pengiriman. Ya, aku tiba di tempat klien, dan mendapat dukungan untuk mulai menurunkan beberapa nitrogen.
Karen ini dengan potongan rambutnya dan sebagainya berhenti di mobilnya. Kemudian mulai meneriakiku dan dengan kasar mengatakan kepadaku bahwa aku harus memindahkan trukku karena aku tidak bisa menghalangi jalan keluar dan bla bla bla. Aku tidak punya kesabaran untuk penghinaan, jadi aku melakukan malicious compliance. Aku mendapatkan namanya, dan aku menelpon bosku dan memberitahu dia bahwa aku dihina dan diteriaki oleh seorang Karen di tempat parkir ini, dan aku akan pergi. Bosku sangat keren dan sangat mengerti. Katanya dia akan menelpon dan berbicara dengan bos perusahaan tempat aku bekerja dan menjelaskan mengapa mereka tidak menerima kiriman mereka. Jadi perusahaan itu menggunakan nitrogen cair untuk laser mereka dan semacamnya. Dan nitrogen perusahaan itu hampir kosong. Tidak lama kemudian, perusahaan itu kehabisan nitrogen dan harus menutup operasi sampai pengemudi lain melakukan pengiriman paling tidak selama minimal 2 hari. Tidak yakin apa yang dikatakan antara bosku dan bosnya, tetapi aku belum pernah melihat mobilnya di sana sejak itu. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.